Kalau kita mau naik level kita, rohani kita, dari dewasa rohani ke tentara rohani, kita harus siap. Istilahnya digawe-gawe ke Tuhan itu harus siap. Ya, penderitaan badani, penderitaan fisik, penderitaan emosi. Kita itu dipanggil Tuhan. Kira-kira, ya saya dapat khotbah minggu kemarin. Kita itu dipanggil Tuhan itu yang pertama hidup kudus. Yang kedua itu hidup menderita di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan kita harus pikul salib. Kita mau naik botol salib, pikul salib, penak apa buatan? Gak enak. Salibnya Tuhan itu beratnya berapa puluh kilo loh. Itu aja Tuhan aja jalan sampai jatuh-jatuh. Nah kita harus ikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau kita anak Tuhan udah kepenak, tapi kita ikuti kehidupan dunia, kita ikuti teladan Tuhan Yesus betul. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini mengalami penderitaan itu karena kita ikut teladan Tuhan. Dalam arti penderitaan bukan karena kebodohan kita, bukan, tetapi karena kita mengikuti jalan Tuhan. Kita tidak boleh tipu sana, tidak boleh tipu sini. Kita tidak boleh senang kebojone wong. Kita tidak boleh, istilahnya hidup kita itu juga kekudusan di dalam Tuhan. Itu yang namanya pikul salib. Di pekerjaan kita tidak boleh jegal sana jegal sini supaya naik pangkat. Ya, di dalam saya jualan sak jejeran, monggo silahkan. Tidak punya perasaan iri, tidak punya perasaan gimana kamu jual harga segini, monggo. Saya jual harga segini, monggo. Tidak ada istilah kalau barangnya elok, gini-gini tidak ada. Ya, kita semuanya hidup di dalam Tuhan. Harus berusaha kita menjadi Injil yang terbuka nih. Gak usah memberitakan Injilnya. Ya, saya tuh juga menyadari. Ya, saya menyadari dalam hidup saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, hidupnya tidak mudah. Kalau diserang iblis itu serangannya itu pertama. Ketika saya tidak kuat, ketika saya jatuh, iblis senang sekali. Tetapi saya tidak mau seperti itu. Walaupun saya sakit, walaupun kondisi fisik saya lemah, saya selalu katakan, Tuhan aku baik, Tuhan aku sehat. Karena iblis itu senang banget lihat anak-anak Tuhan tuh masalah bukan. Tentang Tuhan tidak bisa seperti itu. Ya, anak-anak Tuhan dewasa rohani tidak seperti itu. Ketika masalah datang, kita hadapi dengan sikap positif. Aku pasti bisa, aku pasti bisa. Bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, mari kita akan lanjutkan dengan pujian kita nomor 5, nomor 91 dari terbit matahari.
supaya berkat Tuhan itu tercurah. Ya. Jadilah pribadi yang unik di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan itu beda dengan yang lain. Misalnya saja, kalau teman-teman yang lain, kebanyakan orang ini, saya tuh lihat gini ya, kenapa banyak anak-anak, bukan anak-anak Tuhan ya, jadi orang-orang saudara-saudara kita di seberang itu hidupnya diberkati. Mereka tidak punya usaha loh, sama-sama usahanya seperti kita. Tapi kenapa mereka diberkati? Karena mereka rajin, karena mereka bangun pagi memuji, nyembah Tuhannya. Bahkan doanya itu doa malam, bahkan doanya itu. Saya belajar dari mereka seperti itu. Ternyata kita tuh kan punya Tuhan. Tuhan itu bukan hanya Tuhan kita punya. Orang Kristen loh ya, Allah Bapa itu mempunyai semua makhluk loh ya. Dan saya melihat anak-anak Tuhan yang rajin itu diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan yang menaikkan doanya itu bukan doa yang biasa. Kalau mereka doa itu istilahnya sholat tahajud itu doa yang luar biasa bagi saya. Bangun pagi jam 1, jam 2, jam 3. Kita harus bisa istilahnya mau ya, jangan hanya mengandalkan aku diberkati Tuhan Yesus. Kalau kita ini berkatnya Tuhan itu beda dari teman-teman yang lain. Kita belajar untuk kita seperti mereka. Kita rajin bangun pagi, kita rajin doa pagi, kita rajin bekerja. Saya tuh kadang-kadang merasa seperti itu. Kenapa Tuhan? Umatmu, orang-orang Kristen banyak sekali yang hidupnya itu hanya biasa-biasa saja, sementara anak-anak Tuhan di luar sana. Saya tuh sekarang jualan di pasar. Hanya sampai buka jam 9 pagi ya, jam 4 tuh sudah buka. Saya datang ke sana itu jam 5. Tuh saya melihat ibu yang datang paling awal tuh jam 4 pagi. Itu dagangannya itu laris sekali, paling laris di antara kami di situ. Saya belajar dari situ. Oh Tuhan, ternyata betul. Tuhan tuh memberkati orang yang rajin. Tuhan tuh memberkati orang yang doanya tuh kentang misalnya ya, doanya bukan doa yang biasa. Gimana mau diberkati Tuhan tangannya awan, keblok, kerja megah, jalur diberkati Tuhan dari mana? Saya membuktikan ketika saya belajar untuk saya bangun pagi, saya jualan di antar suami, itu saya melihat, oh iya betul, berkat Tuhan itu luar biasa. Terus seperti firman Tuhan katakan, pada waktu pagi Tuhan itu mencurahkan berkat itu betul. Puji nama Tuhan. Sedikit tips saja. Jadi kalau kita melihat teman-teman kita sukses berhasil, itu ada harga yang harus dibayar. Seperti Pak Cip dulu pernah bersaksi ya Pak, betah luwe betah kelak ya Pak ya. Nah, itu suami saya selalu katakan, hai dulu Pak, pengen supaya Pak Cip kunci endang, aku tuh betah luwe kan betah kelak. Aku betah melek, betah bu, dari luar gak ya? Saya bilang itu salah saya. Istilahnya tuh perhatiannya gede gitu loh ya. Dengan daya makannya langsung suka kayak Pak Cip lah, gue aku tahu gue. Tapi saya belajar, oh iya betul, diberkati Tuhan harus ada harga yang mau dibayar. Puji nama Tuhan. Saya akan memberikan waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bersaksi. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 17, Allah itu baik.
yang rindu di awal tahun ini. Saya percaya kita semuanya pasti diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin saya juga ingin sedikit bercerita ya, bagaimana Tuhan itu mengasihi anak-anaknya. Sekarang saya boleh melihat, sekarang saya boleh menyaksikan betul ya. Saya sudah tidak kerja itu Agustus, dan sampai hari ini sudah Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, hampir 5 bulan setengahnya. Saya boleh merasakan ternyata apa yang saya takutkan selama ini tidak terjadi. Saya tuh selalu mengalami ketakutan, aku lagi kerja, aku harus ngomong, aku gak kerja, aku kasaran nambah ekonomi keluarga bagaimana. Ternyata saya menjalani 5 bulan ini dalam penyertaan Tuhan, saya baik-baik saja ya. Tuhan izinkan diberikan hikmat untuk memulai jualan kecil-kecilan. Ya, itu bagi saya anugerah yang luar biasa. Ada kesibukan, tidak istilahnya boten ngawut, tidak, karena terbiasa kerja sejak muda. Ketika tiba-tiba masih usia produktif di PHK itu tidak mudah loh. Banyak teman-teman saya itu yang mengalami stres berkepanjangan, dan mereka itu sudah ketemu saya, "Wih, penak mbak, kau harus duwe lah, aku cek kaya ngene." Terus saya, "Ya mbak, cilik-cilikan lumayan lah." Walaupun sebenarnya juga tidak mudah ya, tidak gampang untuk memulai sesuatu. Saya bilang sama suami saya, penting awake dhewe semangat kok, semangat awake dhewe itu kerja keras. Dan teman-teman yang kena PHK itu, apa ya istilahnya itu, kalau di pasar itu kan biasa kumpul ibu-ibu, itu ngobrol di situ. Aku ini bingung mbak, aku ini kudu piye, aku kudu ngopo, aku memang punya pesangon, tapi aku kan kudu kepiye. Saya tuh bersyukur sama Tuhan ya, berterima kasih sama Tuhan. Walaupun kecil-kecilan, apa itu bisa jadi kesibukan, ya bisa jadi kesibukan bapak juga di rumah. Ya kalau kami tinggal gini, bapak biasanya duduk di depan itu, kalau ada pembeli bapak yang melayani. Nanti kalau pulang uangnya dikasih. Itu kan dewe, aku regane ra ngerti. Wis mbok rego ngono, bayar tak kon nyalehke kono. Saya sangat bersyukur ya. Tuhan terima kasih. Ternyata 5 bulan jadi pengangguran itu bagi saya bukan beban. 5 bulan itu saya jalani dengan bersukacita di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita itu hidupnya itu ada di dalam rencana Tuhan. Kalau kita tidak tahu kita harus berbuat apa, tanyanya sama Tuhan. Jangan tanya sama orang lain. Jangan tanya sama orang pintar. Jangan tanya sama, belum tentu cocok dengan kita. Tanya sama Tuhan. Tuhan, berikan hikmat apa yang harus kami lakukan, apa yang harus saya kerjaan apa yang cocok untuk saya. Segala sesuatu kalau kita tanya Tuhan, kita jawab, dapat jawaban dari Tuhan itu akhirnya ayam, akhirnya lego, ada sukacita di sini. Ya. Jadi menjalani hidup itu tidak mudah, tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Satu-satunya istilahnya itu kalau orang lain kok kan mau pintar, ya. Golek penglaris, saya tidak. Cukup tumpang tangan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada saja berkat Tuhan. Ya, kalau kita mau berjuang dan berusaha. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari kita pujikan pujian nomor 11. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami sekalian umat-Mu dan hamba-Mu umat ini Tuhan, untuk merayakan perayaan ibadah Minggu Raya ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, jika Engkau masih memperkenan hamba-Mu untuk datang di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Ini bukan oleh karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, namun semua ini boleh terjadi oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Jika kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini Tuhan kami telah memberi persembahan kepada-Mu Tuhan, yang berbentuk ucapan syukur kami lewat lidah bibir kami ini. Jadikanlah persembahan kami lewat lidah bibir kami ini jadikan suatu dupa yang harum di hadirat Yang Kudus Bapa. Jika kami rindu Tuhan sebentar Bapa merindukan atas firman-Mu Tuhan yang ditampilkan lewat hamba-Mu. Karena Tuhan Engkau pakai hamba-Mu yang telah dipercayakan untuk menyampaikan sebagian kebenaran firman Tuhan. Engkau bungkus wajah kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau kendalikan lidah bibirnya lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biar yang keluar daripada lidah bibir hamba-Mu bukan oleh karena kehendak rekayasa kepikiran hamba-Mu, namun karena kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya pada saat hari ini. Sehingga kami nanti pulang dari tempat ini Bapa tidak akan sia-sia. Tetapi kami pulang dari tempat ini Tuhan Bapa